Pemirsa, pengalaman menyeramkan dialami Indah dari Mindrayanti, mantan istri komedian Sesar Aditya Putra. Pasalnya, belum lama ini, ia bersama suami barunya Andre Sadam menemukan benda yang diyakini adalah kain kafan terkubur di halaman belakang rumah mereka. Penemuan kain kafan ini diduga berkaitan dengan teror mistis yang kerap dialami Indah dari selama 3 tahun terakhir. Kabar ini dibagikan langsung oleh Andre Sadam di akun Instagramnya. Penemuan barang yang dianggapnya mistis itu sontak membuat Indah dari kaget, seraya menyebut istighfar saat mengangkat potongan kain itu dari dalam tanah. Iya, itu memang kejadiannya hari Rabu ya, Rabu sore itu alhamdulillah aku sama driverku sama ada salah satu sahabatku si Retno berusaha untuk cari buhulnya. Karena kan kalau orang disihir itu biasanya ada medianya gitu dan itu kan harus ditemukan gitu. Dan minta petunjuk terus sama Allah, karena kan udah 3 tahunan ini ya, mau 4 tahun 3 tahunan ini berjuang melawan sihirnya. Alhamdulillah sore itu Allah kabulkan. Ya ruqyah aku setiap hari setiap hari ruqyah mandiri. Kalau misalnya lagi berat baru aku minta bantuan ustadz atau santri-santri ustadz yang di depan rumah tahfiz aku gitu. Ustadzahnya biasanya sih ya dari ustadzah rumah tahfiz aku atau aku ke ustadz Nai biasanya. Iya, jadi hari Senin itu kan aku reaksi. Jadi qadarullah, kan aku ikhtiarnya kan juga pakai salah satunya pakai sunnah Rasul ya, makan 7 butir kurma ajwa setiap pagi. Hari itu karena puasa, aku terlambat sahurnya, makanya cuma 1. Ya mungkin qadarullah Allah mau nunjukin juga bahwa memang keutamaan makan 7 butir kurma ajwa itu tadi ya gitu. Jadi aku hari itu ngerasa berat banget diserangnya. Terus aku ruqyah juga dengerin ayat ruqyah aja, dengerin ruqyahnya Unai. Terus reaksi, pingsan, nggak sadar, terus kayak kesurupan gitulah ya reaksi. Terus jinnya kata si orang rumah bilang pojok, lubang gitu-gitu. Terus memang mereka tuh pendusta. Cuma kan saya pikir udahlah coba aja karena 50-50 kan, bisa jadi benar bisa jadi enggak gitu. Karena pernah juga begitu nggak taunya nggak ada gitu kan. Jadi cuma yang kemarin itu saya pikir saya harus melakukan sesuatu biar mempermudah gitu kan, menjemput apa ya, kalau kita doa tuh kita harus melakukan hal-hal yang memang menjemput cepat terkabulnya. Jadi yang saya lakuin nggak asal nyari doang hari itu gitu. Hari itu saya niatin untuk malamnya saya minta doa. Ketika ditemukan, Indah dari mendapati potongan kain yang tertanam itu masih dalam keadaan bersih. Dalam balutan kain kafan itu terdapat tulang belulang hewan yang sampai kini belum diketahui jenisnya. Anehnya, pada bagian berlubang yang terdapat di buhul, ternyata sama dengan lokasi di mana Indah dari kerap kali merasakan sakit di tubuhnya. Dan alhamdulillah ketemu gitu. Gimana cara nemuinnya? Karena Allah ya gitu. Aku kayak apa ya, deketin lokasi itu aja tanganku udah gemeteran. Terus kepalaku sakit banget, terus nggak enak gitu. Udah sendawa terus sampai di sini gitu. Jadi sampai akhirnya kok yang kalau aku mendekati daerah itu tuh makin bergejolak gitu tubuhku sakitnya. Si Pak Sayuti itu udah yang Mbak ini apa gitu bilang sama si Retno. Akhirnya udah tunggu dulu ngambil handphone, aku video dulu gitu karena buat aku ini hal besar. Seperti diketahui, mantan istri Lucky Hakim ini beberapa waktu lalu juga sempat mengalami kejadian yang membuatnya syok. Mendadak dirinya muntah darah saat sedang berdakwah. Sempat melakukan cek kesehatan, namun Indah dari merasakan hal yang aneh dan di luar nalar dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Jikapun benar ada yang ingin membuat dirinya celaka, Indah dari tak mengetahui apa motif orang yang membuatnya menderita secara fisik dan non-fisik ini. Yang pasti, kejadian-kejadian yang dirasakannya aneh itu telah dirasakan Indah dari selama 3 tahun belakangan ini. Ya udahlah, yang itu saya ini udah terjadi, Allah tak diizinkan terjadi sama saya dan saya sudah memaafkan orangnya. Saya ada salah dulu gitu. Yang jelas yang saya yakini bahwa dosa saya banyak dan Allah datangkan ujian ini tuh buat menggugurkan dosa-dosa saya lewat orang yang jahatin saya gitu. Ya bohong kalau saya nggak ada curiga atau nggak tahu siapa gitu. Dan saya berusaha untuk bilang ke suami, ke keluarga, ke orang tua, ke anak-anak, ke orang rumah juga gitu. Karena setiap itu hampir menyebutkan nama yang sama dan saya nggak mau mikirin itu.
Saya nggak mau mikirin itu, dan saya nggak mau kejebak setan untuk seuzon atau mengotori hati saya dengan kebencian karena saya tahu orangnya siapa gitu. Saya sudah memaafkan dia dan mereka, dan saya minta maaf. Mungkin saya membuat hati mereka kecewa atau sakit hati karena saya minta maaf, dan saya sudah memaafkan apa yang mereka lakukan kepada saya. Kendati sudah dibuat sakit sedemikian rupa, bahkan sampai nyawanya terancam, Indah Dari memilih tetap berpikir positif dan berserah diri. Tak ingin berburuk sangka pada siapapun, ia meminta maaf jika memiliki banyak kesalahan. Ya, harapannya buat yang mengirim, mudah-mudahan dengan bukti bahwa segala sihir yang dikirimkannya selalu gagal atas izin Allah, dan ada Allah yang selalu bersama saya untuk menjaga. Mudah-mudahan berhenti, bertaubat. Saya doakan dari hati yang paling dalam, dari ketulusan hati saya. Mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal menjemput. Dan saya minta maaf kalau misalnya saya pernah menyakiti, pernah membuat kecewa, membuat sedih sehingga kamu atau kalian melakukan itu terhadap saya. Dan saya memaafkan kalian karena Allah, semata-mata karena saya ingin kebaikan buat kita semuanya.